Oke, salam jumpa lagi bocah-bocah tua semuanya. Monggo mari silahkan duduk yang baik, pastikan tidak ada yang mengganggu. Siapkan kopi dan rokoknya dan segera kita nyalakan channel YouTube-nya. Simak kisah Nogososro Sabuk Inten. Karya Pak D. S.H. Mintarja. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa jati diri Mahesa Jenar sebagai seorang perwira dari kerajaan Demak dengan gelar Ronggo Tohjoyo telah dibuka oleh Ki Asem Gede. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah kecurigaan dari para pengawal Kademangan masih dilanjutkan? Inilah kisah lanjutannya. Perkataan Ki Asem Gede itu seperti petir datang menyambar telinga Ki Dalang Mantingan serta Demang Penanggalan. Ia pernah mendengar nama itu, bahkan nama itu terlalu besar untuk disebut-sebut sebagai seorang pahlawan yang sudah mengamankan Demak dari gangguan-gangguan kejahatan. Mahesa Jenar sendiri agak terkejut juga mendengar nama itu disebutkan. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada mengiyakan. Sebab Ki Asem Gede itu pasti pernah mendengarnya dari Panji Danapati, bahwa ia seorang perwira pengawal raja. Di samping namanya sendiri mendapat gelar Ronggo Tohjoyo. Demang Penanggalan dan Ki Dalang Mantingan masih berdiri termangu-mangu. Mereka masih belum yakin benar akan kata-kata Ki Asem Gede. Seperti Ki Asem Gede menyapanya. Adi Penanggalan dan Adi Mantingan, belumkah Adi berdua pernah mendengar nama itu? Mereka berdua tersadar oleh sapa itu. Dengan hati-hati, Demang Penanggalan mencoba bertanya, Ki Asem Gede, aku memang pernah mendengar gelar itu serta kebesarannya, tetapi aku belum mengenal wajahnya karena aku orang yang picik dan sama sekali tak berarti. Tetapi perkenankanlah aku bertanya bahwa beliau tadi berkenan menyebut gelarnya dengan Mahesa Jenar. Ki Asem Gede tertawa lirih. Benar Adi berdua, Mahesa Jenar adalah namanya, sedangkan gelarnya sebagai seorang prajurit adalah Ronggo Tohjoyo. Hati Demang Penanggalan dan Dalang Mantingan berdegup keras, tetapi pandangan matanya mereka masih mengandung 1000 macam pertanyaan, sehingga akhirnya Mahesa Jenar sendiri mengambil keputusan untuk mengatakan keadaan yang sebenarnya sebagai suatu hal yang tak mungkin lagi diingkari. Bapak Demang dan Kakang Mantingan, memang sebenarnya lah aku yang bernama Mahesa Jenar telah menerima anugerah nama sebagai seorang prajurit Ronggo Tohjoyo. Mendengar penjelasan itu, detak jantung Demang Penanggalan dan Dalang Mantingan serasa akan berhenti. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa mereka telah berhadapan-hadapan dengan seorang yang sakti. Untunglah bahwa segala sesuatunya belum terlanjur. Kalau sampai terjadi Ronggo Tohjoyo mengeluarkan segala kesaktiannya, maka sulitlah bagi mereka semua untuk dapat keluar dari halaman itu dengan masih bernafas. Seperti digerakkan oleh satu tenaga penggerak, Dalang Mantingan dan Demang Penanggalan cepat-cepat melangkah maju ke hadapan Mahesa Jenar dan bersama-sama membungkuk hormat dengan agak terputus-putus karena berbagai perasaan yang berdesakan di dada. Demang Penanggalan berkata, kami mohon ampun ke hadapan anak Mas Ronggo Tohjoyo.
bahwa kami telah berbuat suatu kesalahan yang besar sekali, serta mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan anak emas yang tidak sekaligus menghabisi jiwa kami. Dan sekarang kami menyerahkan diri untuk menerima segala hukuman yang seharusnya kami jalani. Maesha Jenar terharu juga melihat Demang tua itu ketakutan. Sejak semula ia sudah menduga bahwa Demang tua itu sama sekali tak bermaksud jahat kepadanya. Hanya karena perkembangan keadaan saja, maka semuanya itu terjadi. Bahkan mungkin di luar dugaan Demang tua itu sendiri. Maka berkatalah Maesha Jenar, "Bapak Demang Penanggalan dan Kakang Mantingan, tak ada sesuatu yang harus aku maafkan. Yang sudah terjadi tak perlu disesali. Yang perlu sekarang silahkan Ki Asem Gede mengobati kedua orang-orangmu yang terluka. Tetapi percayalah, aku sama sekali tidak bermaksud untuk melukainya benar-benar." Kembali Demang Penanggalan dan Mantingan mengangguk hormat. Lalu mereka mempersilahkan Maesha Jenar masuk ke Kademangan. Orang-orang yang berada di halaman menyaksikan semuanya itu dengan keheran-heranan. Mereka yang pernah mendengar nama Ronggo Tohjoyo dan pernah mendengar kesaktiannya segera bercerita dengan suara yang berderai-derai. Seakan-akan dengan mengenal nama itu, mereka sudah terhitung orang yang terkemuka dalam kalangan kepahlawanan. Sementara itu Ki Asem Gede sudah mulai melakukan kewajibannya. Ternyata luka Gagak Ijo dan Bau Rekso tidak ringan. Beberapa kali mereka tak sadarkan diri. Untung Ki Asem Gede segera turun tangan. Kalau sampai terlambat satu malam saja, mungkin mereka sudah tak tertolong lagi. Kecuali itu ternyata Ki Dalang Mantingan juga mengalami cedera. Beberapa bagian tubuhnya tidak bekerja seperti biasa, dan di beberapa bagian yang terkena serangan Maesha Jenar tampak membengkak dan kemerah-merahan. Untunglah daya tahan tubuh Mantingan cukup kuat sehingga Ki Asem Gede tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menolongnya. Ketika keadaan sudah agak reda, Ki Asem Gede sudah tidak sibuk lagi. Duduklah mereka di atas balai-balai besar di pendopo Kademangan, mengelilingi lampu minyak yang menyalanya bergoyang-goyang diayun-ayunkan angin. Di luar, gelap malam mulai turun sebagai tabir raksasa berwarna hitam kelam. Sedangkan di langit, satu demi satu bintang mulai bercahaya menembus hitamnya malam. Mereka mulai berbicara dan bercerita tentang diri masing-masing. Maesha Jenar tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Diceritakannya seluruh masalahnya mengenai dirinya, kenapa ia sampai meninggalkan Demak. "Aku telah menanggalkan pakaian keprajuritan dan telah menyisihkan segala macam senjata dengan satu keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi rupa-rupanya Tuhan sendiri belum berkenan sehingga aku masih dikendalikan oleh nafsu," kata Maesha Jenar. Semuanya yang mendengarkan mengangguk-anggukkan kepala dan mereka merasa juga bersalah sehingga Maesha Jenar terpaksa menyesali dirinya. Sementara itu mulailah hidangan mengalir. Demang Penanggalan yang merasa telah menyakiti hati Maesha Jenar ingin sedikit mengurangi kesalahannya dengan menghidangkan apa yang mungkin dihidangkan pada saat itu. Sedangkan Ki Asem Gede, kecuali seorang yang bijaksana serta mempunyai ilmu obat-obatan, ternyata juga seorang yang jenaka. Banyak hal yang dapat ia ceritakan tentang dirinya dengan lucu sekali sehingga suasana menjadi meriah dan akrab. Diceritakan bagaimana ia terpaksa sekali mengobati seorang yang sakit hanya dengan air saja tanpa ramuan-ramuan obat yang lain, sebab pada saat itu ia sedang berada dalam perjalanan dan tak membawa obat-obatan yang diperlukan. Tetapi 3 hari kemudian orang itu datang kepadaku dengan membawa 4 ikan gurame sebesar penampi sebagai ucapan terima kasih atas obat-obatku yang mujarab, kata Ki Asem Gede. Sebabnya, sambung Ki Asem Gede, kenapa obat-obatku banyak yang dapat berhasil?
adalah sebagian besar dari mereka yang aku obati mempunyai kepercayaan kepadaku bahwa seseorang yang menderita sakit merasa berbesar hati adalah merupakan obat yang banyak menolongnya. Lebih daripada itu, semuanya adalah berkat kuasa Tuhan yang Maha Esa. Tetapi suara Ki Asem Gede terputus. Mereka yang mendengarkan jadi bertanya-tanya dalam hati, kenapa tiba-tiba saja wajah Ki Asem Gede yang cerah menjadi muram? Beberapa kali ia menelan ludah seperti ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Tetapi ulang Maeso Jenar yang ingin mendengar kelanjutan cerita Ki Asem Gede.